Yesus dan Isa itu sama. Iya, Nah ini menarik loh. iya, dia bisa mendeskripsikan itu tidak sama itu. Ya karena teologinya. Oh iya, tadi apologi. Karena teologinya, karena keimanannya. Iya. Tapi jadinya menariknya gini ya Pak ya. Jadi semakin banyak orang yang berpikir gitu. Oh ini apakah sosok ini benar-benar ada? Atau hanya sekedar mitos yang memang diciptakan pada saat itu? Ini menurut saya menarik Pak. Jadi mulai berpikir ya terlepas dari dia tadi tujuannya apa itu menarik. Kelompok mereka meyakini bahwa Yesus itu tokoh sejarah. Bukan ahistoris. Iya. Dan diyakini sejarahnya ada. Nah, kadang-kala kan kita harus melihat gini loh. Mungkin yang diceritakan mengenai tempat kelahiran Yesus atau juga Muhammad atau juga Buddha gitu, biar sama lah. Maksudnya kita sebutin semua biar enggak. Dan Musa membelah melewati Laut Merah. Karena lautnya ada, Musa ada. Kayak kalau kemudian kita lihat di Islam, Ka'bah ada, iya kan? Peninggalan Ka'bahnya ada. Ka'bah itu erat dengan cerita Nabi Muhammad. Kalau Ka'bahnya ada, berarti Muhammadnya sosok Nabi Muhammad ada atau tidak? Atau itu dibentuk karena untuk memperkuat fisik barang bendanya itu kali Pak? Mungkin nggak? Bisa jadi, tetapi kan orang-orang akhirnya Ka'bah ada, diyakinin bahwa akhirnya untuk membuktikan Ka'bah itu ada, dibuatlah cerita gitu. Itu bisa beli, tetapi kan akhirnya orang-orang menganggap cara berpikir untuk pembuktian itu adalah seperti itu. Karena Ka'bahnya ada, maka Muhammad ada. Karena Yerusalem ada, maka Yesus ada. Ini kan logika-logika yang dipakai di masyarakat. Nah, makanya kemudian yuk kita pertanyakan lagi, apakah logika seperti itu adalah cara berpikir yang tepat? Iya kan, kalau ada sebuah cerita untuk mendukung sesuatu yang real gitu. Iya. Nah, ini kayak tadi kembali lagi ke Yesus dan Nabi Isa tadi ya. Islam mempercayai itu namanya Nabi Isa. Katolik Kristen mempercayai itu Yesus. Dan dua-duanya meyakini atau mempercayai bahwa sebutannya berbeda. Kayak Sulaiman di Islam, Salomon di Kristen, Abraham. Tapi kalau itu Abraham, menimbulkan kontroversi ya? Karena saling sepakat kan Pak Min, kalau namanya yang berbeda. Nah sekali lagi kan, karena ini kita tidak tendensius untuk menolak ya, bukan untuk menyangkal salah satunya, tidak. Tetapi ini wajib kita lihat lebih dalam supaya kita menemukan kalau iya ada, ya oke, maknanya apa. Kalau memang nggak ada, ya maknanya apa gitu. Manfaatnya apa, sisinya. Gitu. Betul, iya, betul. Nah kayak tadi mungkin juga peninggalan-peninggalannya itu historis. Reruntuhan kerajaan Sulaiman misal. Loh itu sejarah kan, historis. Puing-puingnya diteliti ada. Secara arkeologi betul. Bait Allah Yahudi itu, tembok ratapan ada. Nah, kalau peninggalannya ada, apakah kalau kita runtut ke belakang lagi, Musa itu ada? Nah, secara arkeolog gimana? Dari pandangan arkeolog? Kalau Musa sampai sekarang belum ditemukan itu tokoh historis. Belum. Tetapi kan Musa yang menyebabkan membawa kaum yang kemudian disebut Yahudi. Tembok ratapannya ada. Bait Allahnya ada. Oke. Itu kan peninggalan sejarah. Fisiknya ada ya? Fisiknya ada. Peninggalan-peninggalan sejarahnya ya. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan Musa, apakah Musa itu tokoh historis? Gitu. Dan itu masih tanda tanya. Iya, masih tanda tanya. Sama kemudian kalau kemudian kita tarik, oh Yerusalem ada. Bethlehem ada. Apakah Yesus atau yang disebut Isa itu ada? Tokohnya ya. Nah kalau dikaitkan dengan, loh kan historisnya ada. Historis yang mana? Peninggalan. Loh kalau historis peninggalan, Prambanan ada.
Kalau Prambanan ada, berarti Roro Jonggrang ada dong. Bandung Bondowoso ada dong. Kemudian bener dong, Prambanan itu diciptakan dalam semalam, 1000 candi. Toh buktinya Prambanan ada. Ini kan logical fallacy kan. Kemudian lagi, Ambarawa, Telaga Ambarawa itu ada. Oh, berarti Baru Kelinting ada dong. Berarti ada lidi yang nggak bisa dicabut, yang hanya bisa dicabut oleh Baru Kelinting ada dong, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya Danau Ambarawa ada kok, gitu. Yang penting Yesus itu bukan Nabi Isa. Dan nanti di akhir zaman menurut mereka semuanya akan mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Semuanya. Semua umat manusia. Semua umat manusia tanpa kecuali. Lintas agama. Agama apapun yang sekarang ada, nanti di akhir zaman mereka akan mengakui Yesus itu Tuhan, sebagai Tuhan. Ya namanya keyakinan ya, iman ya. Oh ya, kita nggak bisa nyalain kan. Kita tidak bisa menyalahkan itu kan. Tidak bisa menyalahkan itu sepanjang tidak ada pemaksaan. Betul. Ya biarin aja kan, orang mau meyakini mungkin di akhir zaman besok itu mereka di akhirnya mereka akan mengangkat buku-bukunya Agung WB. Nah, boleh aja. Boleh aja ya kan? Boleh aja, orang itu keyakinan kok. Keyakinan. Siapa yang ngelarang? Masalahnya zaman kelak itu masih ada nggak buku? Yang diangkat tablet. Udah bentuknya udah bukan buku lagi. Tablet kan. Nah itu kan keyakinan. Kalau keyakinan ya kita nggak bisa menyalahkan, tidak bisa mengatakan itu tidak boleh. Ya boleh-boleh aja orang mau meyakini apapun kan. Kita menghormati. Dan yang kalau saya yang menyayangkan itu kalau ada satu kelompok yang menyalahkan keyakinan orang lain. Ya di sini kan kita bukan untuk menyalahkan ya Pak ya. Kita nggak menyalahkan, nggak membenarkan ya. Nah ini karena ini wilayahnya keyakinan. Biarlah jadi keyakinan. Biarlah menjadi keyakinan. Iya. Seperti tadi loh, masing-masing kita bilang gini, siapa tahu 2000 tahun kemudian ada agama Agung WB. Oh iya. Iya. Dan kalau yang saya dengar di salah satu video itu kan ada menyalahkan kan. Oh enggak, itu salah gitu. Ketika ada satu pernyataan, kalau di Islam itu Nabi Isa dan Yesus itu sama, hanya penyebutannya karena teritori tadi. Nah itu langsung kemudian, oh enggak, itu salah. Tapi kemudian ada pernyataan yang menyalahkan itu, makanya harus dibela. Kan harus dibela kan, karena menganggap itu salah. Jadi seolah-olah gini, dia membawa itu dalam sejarah gitu ya Pak ya, di runutan sejarah. Iya, diakui bahwa itu adalah sejarah. Nah kalau itu sejarah, diklaim bahwa itu benar. Nah kayak tadi kan kalau kita melihat cerita Brahma Kumbara lah, kita kembali lagi kan, ini sering kali kita ceritakan kan, Saur Sepuh Brahma Kumbara gitu. Nah Majapahitnya ada. Saya nggak ngalamin itu Pak yang Brahma Kumbara. Oh masih muda. Itu belum zamannya Pak Ben sih Pak. Iya, belum Pak Ben belum lahir waktu itu. Saya asik. Ya itu zamannya Evi. Evi jadi nyai-nyai Pak Ben. Nah itu kan kalau orang kembali lagi kan, loh Majapahit kan ada, Singosari kan ada, berarti Brahma Kumbara ada dong. Iya betul. Kalau kita balik kayak tadi kan, kalau dengan logika yang kayak tadi. Betul, kayak logika kayak tadi, akhirnya kan cerita Brahma Kumbara Saur Sepuh itu dianggap ada karena hal-hal yang diceritakan di situ ada. Peninggalan-peninggalannya ada dan bisa diteliti. Betul. Di balik logika. Iya, Majapahit ada, Singosari ada. Oh, berarti Mantili itu ada dong. Lalu yang di gunung itu siapa? Nenek Lampir. Nenek Lampir ya kan. Nenek Lampir juga ada dong. Kok saya tahu? Berarti katanya Nenek Lampir. Iya. Dia tahu sih. Dia taunya cuma Nenek Lampir. Kayaknya
pernah berteman deh, langsung ingat gitu. Iya. Nah ini gimana cara berpikir kita itu gimana? Kalau kayak tadi kita menghubungkan tempat-tempat yang ada dan tokoh-tokoh yang diceritakan berhubungan dengan tempat itu dianggap ada. Ya kan kayak tadi lah, Brahma Kumbara, Mantili, Mak Lampir. Itu dikatakan sebagai tokoh historis, ya kan? Ya. Karena Majapahit ada, Singosari ada. Sama kayak Prambanan tadi. Bandung Bondowoso itu ada. Mendirikan candi dalam semalam 1000 candi itu ada. Iya. Kalau sekali ditanya, apa buktinya? Kalau Bandung Bondowoso itu ada dan candi itu diciptakan dalam waktu 1 malam. Iya. Gitu. Jadi kalau, buktinya Prambanan ada, gitu kan? Kalau misalnya gitu itu ya bukan salah ya Pak ya. Cara berpikir seperti itu tuh karena warisan atau ketidaktahuan. Iya. Cara berpikir sebetulnya karena ini kan harus dilatih kan? Iya. Cara berpikir ini harus dilatih kan? Dan bukan hanya sekarang loh ya. Maksudnya ini zaman modern aja kemudian melatih cara berpikir itu. Oh enggak. Ki Ageng Surya Mentaram itu juga sudah meminta atau mencontohkan untuk berpikir, berlatih gitu. Iya, dan itu masih tahun-tahun 1900-an kan. Iya. Sudah diminta untuk memikirkan kembali pengalaman-pengalaman kita gitu kan. Nah, ini kan hanya tentang masalah berani enggak sih, Bli? Bukan karena turunan, bukan. Tapi berani nggak kita mempertanyakan hal-hal yang kita yakini selama ini? Gitu. Mempertanyakan, mengakui gitu kali ya? Nggak, beda lagi. Oh, beda lagi, bukan mengakui kan? Maksudnya kan ada cerita, ada sejarah, kan? Dan terus ada cerita yang disisipkan ke dalam sejarah. Nah, akhirnya antara sejarah dan cerita ini nyambung. Betul, berbaur kan? Menyatu. Jadi kan seolah-olah nih, ya dari A sampai Z kok ada gitu. Iya. Nah, itu artinya kita berani nggak mengakui gitu kan bahwa sebenarnya itu cerita yang disisipkan. Betul, iya. Berani mengakui berarti berani melihat realita nggak kan? Iya. Kalau itu adalah sebuah historicizing literatur gitu. Iya. Cerita yang memang kita buat atau dibuat orang dengan menghubungkan sejarah-sejarah fisik yang ada. Sehingga cerita itu dianggap nyata, historicizing literatur. Sama kayak bukunya Dan Brown, yang Code, Da Vinci Code, Da Vinci Code itu kan, Vatikannya ada. Kemudian diceritakan di situ ada satu manuskrip yang hilang. Kuno yang hilang kan, ditemukan kodenya itu. Nah, karena Vatikannya ada, maka Da Vinci Code itu dianggap ada. Orang Vatikannya ada. Kan gitu kan cara berpikirnya orang-orang itu kan. Nah, makanya kalau apakah Yesus sama dengan Nabi Isa? Ini memang sulit dijawab kan. Malah kalau menurut saya tidak akan ketemu kalau dijawab. Ini ranah keyakinan soalnya Pak ya? Ranah keyakinan. Kalau memang itu dua saling beda-beda ya sudah gitu. Ya oke aja kan. Kesepakatan tadi. Iya. Jadi sebetulnya bukan kita cari itu sama atau tidak, atau kemudian akan dibuktikan yang benar yang mana. Tetapi yang salah yang mana? Kan nggak harus gitu kan. Tetapi mari yang kita lihat itu adalah kalau ada yang meyakini bahwa Yesus dan Isa itu sama, manfaatnya apa? Kalau ada yang meyakini itu tidak sama, manfaatnya apa? Selesai kan pertikaian? Nggak perlu menang, nggak perlu adu argumen gitu kali ya. Iya, nggak perlu adu argumen. Ya kayak tadi kan kalau ada yang membela imannya karena dianggap Yesus sama dengan Nabi Isa, maka dia perlu membela. Nggak sama. Lalu kemudian dia ceritakan sejarah-sejarah. Loh yang diceritakan itu sejarah peninggalan-peninggalan yang ada kok. Sejak zaman Daud, kerajaan Sulaiman, tembok ratapan, Yerusalem, Bethlehem, ya itu memang ada.
Tapi kan dengan adanya tempat-tempat ini kan tidak membuktikan kalau ada satu tokoh secara historis yang bernama Yesus. Di Alkitab ada, di Quran Nabi Isa ada. Iya kan? Kalau dibilang secara sejarah kitab ada. Iya. Tapi di kontroversi ini, bukan kontroversi, kontroversi apa enggak nih? Boleh disebut kontroversi atau apa? Bisa disebut kontroversi, Pak. Iya, karena lagi rame, Pak Ben. Belum ketemu ujungnya nih, Pak. Belum ketemu titik temu. Nggak akan ketemu, Pak Ben. Nggak akan ketemu Dia kalau akan membela keyakinan. karena dari dulu ya Memang begitu. perdebatannya kayak gitu. Iya. Perdebatan sepanjang masa, Pak ya. Sepanjang masa. Sepanjang Sepanjang masa karena yang satu klaim benar, yang satu klaim benar juga. Iya. Ya repotnya itu kan kalau kita memperdebatkan sesuatu yang tidak ada faktanya, nggak akan habis-habis. Iya. Karena yang bisa diperdebatkan itu kan hanya fiksi. Iya, betul. Iya. Kecuali gini, kita memperdebatkan adanya Soekarno. Nah, Soekarno masih hidup. Wah, Soekarno masih hidup gitu ya. Gimana tuh? Loh, kalau dibilang Soekarno masih hidup ya sekarang fakta-fakta pada saat meninggalnya ada kok. Ada. Iya. Iya kan? Pak Agung pernah ketemu dulu di Bogor. Oh iya itu kemana itu ya? Yang ngaku itu dulu. Dia, oh ya? iya, kita lagi Baksos. Iya kan? Evi ada kan? Ada waktu itu. Di Bogor. Kebun Raya Oh, di Bogor. Bukan. Bukan. Di Yang gas itu depan kantor gas. Kemudian ada yang Oh iya yang kita ada yang datang kan, ada yang datang Orang pakai misterius lah. Ini misterius ceritanya tiba-tiba harus datang agak gitu. Misteri juga, Pak. Wah, harus dibikin gitu, harus. Iya. Nanti Tiba-tiba backsoundnya muncul. klik gitu. Muncul sosok tua itu iya. dengan jalan terbungkuk-bungkuk itu mendekati Pak Agung. Wah, berbisik-bisik. Menceritakan apa, Pak? Bahwa dia itu sudah melewati beberapa zaman Iya. Gitu. dan dia sangat dekat dengan Soekarno. Jadi ceritanya kalau ada apa-apa, Soekarno itu ngajak ngomong dia, Wah. ngajak diskusi gitu. Waduh. Terus kan saya tanya kan, Bapak dari mana? Dia jalan kaki dari mana gitu kan? Iya. Dia jalan kaki, nggak pernah naik mobil. Jauh. Angkutan umum gitu nggak pernah. Jadi dia kemana-mana jalan kaki. Itu. Waktu itu ya, Pak. Iya. Belok dia ke terminal. Pengakuannya ya kan ternyata pas belok Pak Ben ngintip. Ini bukan Ke terminal. masalah peristiwanya, tapi kita melihat kenyataan bahwa di lingkungan kita masih banyak orang-orang yang Iya. punya pandangan seperti itu. Nah ini ya satu sisi bagi kita sebagai hiburan ya kan. Mungkin mereka pelestari sejarah loh. Iya. Berperan seperti itu karena Iya. Atau memang dia sengaja menghibur kita gitu. Iya kan? Kita lagi baksos, panas-panasan, ya bagi-bagi nasi kan. Wah ini kayaknya nih apa orang-orang dari Kayangan butuh hiburan. Iya. atau jangan-jangan orang itu melihat Pak Agung nih kayaknya cocok untuk mewarisi Soekarnoisme itu. Mungkin. Itu sih kalau nggak diintervensi Pak Ben, dia mungkin sudah ngasih saya tongkat Soekarno. Komando. Di dalam tasnya itu. Gara-gara Pak Ben datang bubar. Iya. Pak Ben datangnya kecepatan. Iya. Setelah selesai ritualnya baru datang. Tapi kalau waktu itu benar-benar menerima tongkatnya, saya takutnya tiba-tiba muksa gitu. Kan lebih parah lagi. Saya langsung itu tadi mengklaim. Mengklaim. Nah, Wah, mendapat wahyu kok. Iya kan? Iya. Mendapat perintah kok. Iya. Orang mau bilang, lu dari mana lu? Saya dapat perintah untuk memperbaiki Indonesia. Dan kalau yang namanya wahyu nggak ada saksi dong. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan langsung perintahnya. Kalau ada saksi itu namanya surat warisan. Notaris. Notaris. Iya. Kalau wahyu nggak ada saksi. Wahyu ada saksi itu gugur. Iya. Nggak ada wahyu ada saksi kan. Makanya syaratnya menerima wahyu apa? Jangan ada saksi. Iya. kalau ada saksi namanya berita. Ya, itu tadi. Warisan. Bagi warisan.